Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita pada manajemen proses bisnis, bab kelima, proses discovery pada subbab proses modeling method. Pada bagian ini, kita membahas metode langkah demi langkah untuk melakukan latihan pemodelan. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi batasan dari proses. Kemudian, identifikasi aktivitas dan kejadian. Langkah ketiga, identifikasi sumber daya dan perpindahannya. Yang keempat, identifikasi aliran kontrol. Dan yang terakhir, identifikasi elemen tambahan seperti objek data, kejadian, penanganan pengecualian, dan lainnya. Identifikasi batasan proses. Saat memodelkan proses, langkah pertama adalah mengidentifikasi batasan proses. Kita perlu memahami apa yang memicu terjadinya proses. Kita juga perlu memahami apa hasil-hasil yang mungkin dari proses tersebut. Kita perlu memperjelas perspektif apa yang kita gunakan untuk memodelkan proses. Dan yang terakhir, kita perlu mengetahui artefak apa yang dibutuhkan sebagai input dan output dari proses. Sebagai contoh, dalam proses pembelian, pemicunya adalah penerimaan pesanan pembelian. Kemudian, hasil yang mungkin dari proses ini adalah pesanan dipenuhi atau pesanan ditolak. Pesanan dipenuhi sebagai positive outcome atau hasil yang positif, sementara pesanan ditolak sebagai negative outcome. Kemudian, perspektifnya, kita mengambil perspektif dari sisi penjual. Ini penting nanti untuk membuat pemodelan, yaitu dari sudut pandang mana aktivitas-aktivitas itu akan kita modelkan. Nah, di sini artefak yang relevan adalah pesanan pembelian, faktur, dan pemberitahuan pengiriman sebagai outputnya. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi aktivitas utama dan kejadian dalam proses ini. Sebagai contoh, kita sudah mengidentifikasi peristiwa pemicunya dan berbagai peristiwa hasil, yaitu order receive dan order dipenuhi sebagai outcome, juga order ditolak. Ada beberapa aktivitas, di antaranya memeriksa ketersediaan stok, mengonfirmasi pesanan, mengirimkan barang, menolak pesanan, menerbitkan faktur, dan mengarsipkan pesanan. Sekarang kita akan masuk ke tahapan identifikasi sumber daya dan pengalihan tugas dalam proses ini. Misalnya, dengan asumsi perspektif yang kita ambil tadi dari sisi penjual, perusahaan penjual terbagi dalam beberapa aktor atau beberapa peserta, yaitu departemen penjualan dan departemen pergudangan dan distribusi, yang terbagi lagi menjadi staf gudang dan sistem ERP yang menjalankan langkah tertentu secara otomatis, yaitu di dalam warehouse dan distribusi.
Pada tahap ini, kita dapat mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas dengan menempatkan aktivitas dan peristiwa atau event pada kolom dan garis yang sesuai. Ini membantu kita mengidentifikasi alih tugas. Misalnya, antara sistem ERP dan departemen penjualan. Di sana terlihat ada alur proses pengalihan tugasnya. Kemudian, antara departemen penjualan dan staf gudang. Dari staf gudang kembali ke departemen penjualan. Di sana terlihat aliran aktivitas yang terjadi. Selain itu, pelanggan juga terlibat. Ya, di sana ada pelanggan. Pelanggan mengirimkan pesanan pembelian. Kemudian, konfirmasi atau penolakan pesanan dikomunikasikan kepada pelanggan. Berikutnya, pemberitahuan pengiriman dan faktur juga dikirimkan ke pelanggan. Pada tahap ini, kita sudah melihat proses pemindahan tugas atau alih tugas terhadap setiap aktivitas yang ada di dalam proses. Berikutnya, kita akan menanyakan aliran kontrol yang sebenarnya. Dalam diagram yang diilustrasikan di sini, kita akan menambahkan gerbang. Perhatikan ya, kita akan menambahkan gerbang yang melambangkan pilihan untuk mengkonfirmasi atau menolak pesanan. Ya, di sini ya, ada menolak pesanan. Ya, di sini kalau ada stok berarti dia dikonfirm, diberitahukan. Ya. Gerbang di sini kita tambahkan sebagai alternatif pilihan. Di sini gerbangnya menggunakan exclusive OR, yaitu hanya mungkin menjalankan satu aktivitas dalam alur prosesnya. Kemudian, pada gerbang N, ada pemisahan paralel dan penggabungan paralel untuk mewakili bahwa pengiriman barang dan penerbitan faktur dilakukan secara bersamaan. Nah, dalam diagram ini sudah terlihat bagaimana alur proses yang terjadi dan hubungan antara customer dengan seller. Selanjutnya, kita akan menambahkan elemen tambahan. Kita mengidentifikasi elemen tambahan yang penting untuk diwakili dalam proses ini, seperti yang ada di dalam diagram di sini. Ya, ini adalah elemen-elemen tambahan atau kita biasa sebut dengan artefak. Dalam diagram ini, objek informasi dan sistem informasi direpresentasikan dalam database. Pesanan pembelian diproses dengan status informasi yang berbeda seperti diperiksa, dikonfirmasi, dan sebagainya. Ada juga pemberitahuan pengiriman faktur. Sini. Dan basis data yang terlibat adalah basis data gudang di sini, basis data gudang dan basis data pemesanan barang. Jadi di sini kita bisa lihat artefak atau data-data elemen-elemen pelengkap yang akan memberikan penjelasan lebih detail terhadap
diagram yang kita buat. Materi selanjutnya, proses model quality assurance akan kita bahas di materi berikutnya.